Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trio Zuliantino bersama rekan saya Alfia Humairoh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi kali ini mengenai Islam, ilmu pengetahuan, dan masa depan. Ilmu pengetahuan terdiri dari dua kata, yaitu ilmu yang memiliki arti kepandaian atau pengetahuan itu sendiri, sedangkan pengetahuan merupakan segala sesuatu yang belum diketahui kebenarannya secara ilmiah. Maka dapat kita simpulkan ilmu pengetahuan merupakan segala sesuatu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Ilmu pengetahuan dalam Islam sendiri diartikan sebagai segala sesuatu pengetahuan sebagai atau dari ijtihad para ulama dan ilmuwan muslim yang didasarkan atau berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan Sunnah sendiri merupakan sebagai pedoman dan isinya terdapat berbagai macam ilmu pengetahuan yang menunjang kehidupan. Kebangkitan Islam tidak terlepas dari peran ilmu pengetahuan. Terbukti dari etos pertama kali yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membaca atau Iqra. Yang dimana kita tahu bahwasanya membaca adalah kegiatan ilmiah. Maka dari itu dalam pembacaannya kita dalam hal intelektual dan spiritual harus seimbang, karena jika kita dapat mengaplikasikannya, kita dapat bahagia di dunia juga di akhirat. Kategori ilmu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ilmu abadi adalah ilmu yang berdasarkan wahyu ilahi yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah, dimana di dalam isinya terdapat atau kita bisa mendapatkan segala sesuatu dari keduanya. Sedangkan yang kedua yaitu ilmu yang dicari, termasuk dalam hal ini adalah sains, kealaman, juga teknologi yang seiring waktu bersifat kualitatif. Baiklah, saya Alfia Humairo akan melanjutkan diskusi kelompok dari rekan saya Trio Zuliantino, yaitu tentang perkembangan pendidikan agama Islam. Perkembangan pendidikan agama Islam memerlukan upaya rekonstruksi, pemikiran, kependidikan dalam rangka mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi. Pertama, subject matter. Pendidikan Islam harus berorientasi ke masa depan. Kedua, perlu dikembangkan sikap terbuka dan kritis terhadap setiap perubahan. Ketiga, menjauhkan pandangan dikotomis terhadap ilmu, karena agama dan ilmu pengetahuan merupakan hal yang menyatu dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pada kenyataannya, memang tak dapat dipungkiri bahwa ilmu selalu berkembang hingga saat ini. Dari tahapan yang paling mistis, pemikiran manusia terus berkembang hingga saat ini. Reorientasi intelektual umat Islam harus dimulai dalam suatu pemahaman yang benar dan kritis
Dengan begitu, sebuah reorientasi seharusnya bukan merupakan suatu pengalaman yang baru, melainkan sekedar sebuah proses memperoleh kembali warisan kita yang telah hilang. Jika umat Islam tidak ingin tertinggal maju dengan dunia barat, maka sudah saatnya untuk menghidupkan kembali warisan-warisan intelektual Islam yang selama ini terabaikan. Dan perlu mendefinisikan kembali ilmu yang didasarkan oleh Al-Quran dan hadis. Dalam era modern dan globalisasi ini, kita perlu mengembangkan ilmu agama Islam pada wilayah-wilayah praksis, bagaimana ilmu-ilmu agama Islam mampu memberikan kontribusi yang paling berharga bagi kepentingan kemanusiaan, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim sebelumnya. Berpadunya aspek idealisme dan realisme, atau aspek rasionalisme dan empirisme dalam paradigma keilmuan Islam perlu dikembangkan. Pendidikan Islam hendaknya bukan saja berusaha meningkatkan kesadaran beragama, melainkan juga untuk melihat perubahan-perubahan sosial dan meningkatkan iman sebagai sumber motivasi perkembangan dalam menyelami dan menghayati ilmu pengetahuan modern.